Selamat datang dalam diskusi khusus hari ini. Pada hari ini kita akan membahas satu pertanyaan penting dari 3 macam politik dalam wawasan dunia Kristiani, yaitu politik penaklukan, politik kebebasan, dan politik pemberdayaan. Manakah yang paling cocok untuk mengatasi krisis Republik Nauru? Nauru adalah negara kecil yang sempat sangat kaya karena tambang fosfatnya, tetapi kemudian mengalami kebangkrutan, kerusakan lingkungan, ketergantungan ekonomi, dan lemahnya kemandirian masyarakat. Hari ini telah hadir bersama kita Presiden Republik Nauru, Bapak Oto Sumaryoto, serta tim konsultan dan analisis politik. Selamat datang semuanya. Terima kasih Mbak Siti Fatimah. Terima kasih. Terima kasih. Saya senang berdiskusi karena krisis Nauru bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal arah politik dan masa depan bangsa. Ya, baik. Sebelum masuk ke 3 macam politik itu, saya ingin meminta gambaran singkat dulu mengenai masalah Nauru. Saudari Dianti, saya persilakan. Terima kasih Mbak Siti. Nauru dulu kita kenal sebagai negara yang sangat kaya karena fosfat. Pada masa jayanya, pendapatan per kapitanya sangat tinggi. Namun, kekayaan itu tidak dikelola dengan bijaksana. Dana negara yang sangat besar menyusut akibat salah investasi, pemborosan, dan korupsi. Ketika fosfat habis, Nauru tidak siap. Negara ini tidak punya ekonomi yang terdiversifikasi karena terlalu bergantung pada satu sumber daya dan akhirnya jatuh dalam krisis. Bukan cuma itu, masalah Nauru juga menunjukkan kegagalan tata kelola. Banyak keputusan besar tidak transparan, partisipasi warga rendah, dan negara terlalu dominan dalam mengatur hidup masyarakat. Akibatnya, warga menjadi tidak mandiri. Apabila kita lihat dari sisi lingkungan, dampaknya juga sangat berat ya. Jadi sekitar 80% wilayah interior Nauru itu rusak akibat penambangan fosfat. Tanah menjadi tandus, sulit ditanami, dan negara kehilangan basis keberlanjutan jangka panjang. Jadi krisis Nauru adalah krisis ekonomi, politik, sosial, dan ekologis sekaligus. Dan akhirnya karena rapuh secara internal, Nauru kemudian menjadi sangat bergantung kepada pihak luar dan ketergantungan itu membuat kedaulatan Nauru menjadi rentan. Sehingga memang perlu untuk dicari model politik yang tidak hanya untuk menertibkan Nauru, namun juga dapat memulihkan bangsa Nauru secara menyeluruh. Baik, sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Dalam wawasan dunia Kristiani atau WDK, ada 3 tipe politik yang dinilai, yaitu politik penaklukan, politik kebebasan, dan politik pemberdayaan. Saya mungkin akan mulai dari Saudara Dewa. Mungkin bisa ditolong jelaskan apa itu politik penaklukan dan mengapa ada yang menganggap itu bisa menjadi solusi. Politik penaklukan adalah politik yang menekankan kekuasaan, kontrol, dan penertiban yang kuat dari atas. Dalam situasi krisis, politik semacam ini sering dianggap efektif karena negara bisa bertindak cepat, tegas, dan memaksa keteraturan. Kalau kita melihat Nauru, masalahnya adalah salah urus, korupsi, ketergantungan, dan lemahnya disiplin nasional. Maka menurut saya ada argumen bahwa Nauru butuh pemerintahan yang kuat. Terlebih dahulu, harus ada ketegasan terhadap elit korup, penataan ulang terhadap ekonomi, dan disiplin nasional yang tegas. Jadi menurut Anda dalam kondisi darurat, politik penaklukan bisa berguna? Ya, setidaknya dalam tahap awal Mbak Siti. Kalau negara terlalu lunak, yang terjadi justru akan adanya pembiaran. Baik, kalau begitu saya akan beralih ke Saudara Tia. Bagaimana dengan politik kebebasan? Baik, politik kebebasan menekankan ruang bagi individu untuk berpikir, berpendapat, berinisiatif, dan berpartisipasi. Dalam konteks Nauru, ini penting karena salah satu akar masalahnya adalah warga terlalu bergantung pada negara. Kalau Nauru ingin pulih, masyarakat harus diberi kebebasan untuk berkembang, mengkritik pemerintah, membangun usaha, dan ikut menentukan masa depan negara. Karena tanpa kebebasan, rakyat akan tetap pasif. Berarti Anda melihat bahwa Nauru ini perlu melepaskan pola ketergantungan lamanya ya? Betul, negara jangan lagi memonopoli segalanya, warga perlu menjadi subjek, bukan objek.
Baik, kalau begitu saya akan beralih kepada Saudara Leila. Apa yang dimaksud dengan politik pemberdayaan, Mbak? Politik pemberdayaan adalah politik yang bukan hanya mendisiplinkan, tetapi juga membuka ruang agar warga dapat bertindak dan berkembang. Dalam materi WDK dijelaskan bahwa tipe politik ini paling cocok karena paling lemah ditolong oleh pihak yang kuat agar dapat menolong diri sendiri. Jadi, politik pemberdayaan bukan sekedar memberi bantuan, melainkan membangun kapasitas. Ini mencakup solidaritas, komunitas, dan subsidiaritas, persahabatan warga, dan transformasi kehidupan bersama. Menurut saya inilah pendekatan yang paling tepat untuk Nauru. Baik, terima kasih Mbak Leila. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian lebih menarik nih. Saya ingin ada silang pendapat yang jujur. Pertanyaan saya, kalau Nauru sedang krisis berat, bukankah politik penaklukan justru paling efektif karena cepat dan tegas? Pak Dewa mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Mbak Siti. Menurut pendapat saya tetap berpendapat bahwa dalam situasi darurat, negara perlu kuat. Nauru sudah terlalu lama rapuh. Kalau semua dibicarakan terlalu demokratis atau terlalu pelan, negara bisa makin tenggelam. Korupsi harus dipikul dulu. Elit lama harus dikendalikan. Dan negara harus mengambil alih arah pemulihan tersebut. Saya keberatan dalam materi WDK, politik penaklukan justru dinilai paling jelas memperlihatkan citra diri, nafsu kuasa, penindasan, dan ketidakadilan. Masalah Nauru sejak awal adalah kekuasaan yang tidak sehat dan rakyat yang tidak dilibatkan. Kalau jawabannya adalah menambah kontrol dari atas, itu hanya mengulang kesalahan yang sama. Saya mendukung Leila. Ketegasan memang perlu, tetapi ketegasan tidak sama dengan penaklukan. Penaklukan menjadi rakyat objek, padahal negara yang sehat justru membentuk warga yang aktif dan bertanggung jawab. Tapi kalau tidak ada kontrol yang kuat, siapa yang bisa menjamin reformasi akan berjalan sesuai dengan arahnya? Mungkin saya coba memberikan pendapat juga. Negara tetap perlu tegas sebetulnya, tetapi ketegasan itu harus dibatasi oleh tujuan moral, yaitu keadilan dan kebaikan bersama. Kalau kekuasaan lepas dari tujuan itu, ia berubah menjadi dominasi. Baik, di sini saya akan coba beralih ke politik kebebasan. Mungkin Saudari Tia, apakah politik kebebasan ini bisa menjadi jawaban utama bagi Nauru? Baik, Kak. Saya melihat ada kekuatan besar dalam politik kebebasan. Nauru ini gagal karena rakyat terlalu menyerahkan hidupnya kepada negara. Maka negara perlu saya melihat ada kekuatan besar dalam politik kebebasan. Nauru gagal karena rakyat terlalu menyerahkan hidupnya kepada negara. Maka negara perlu memberi ruang lebih besar untuk partisipasi, kritik, kewirausahaan, pendidikan, dan tanggung jawab pribadi. Kalau rakyat tidak dibiasakan bebas berpikir dan bertindak, mereka akan tetap tergantung pada negara. Oke, mungkin saya akan menanggapi terhadap kebebasan ya yang tadi disampaikan oleh Mbak Tia. Jadi saya setuju sebagian sih. Tapi juga saya khawatir nih, dalam materi WDK kan disebutkan bahwa politik kebebasan memang baik ya sebagai gambaran ideal. Tetapi dalam kenyataan dunia yang rusak, ia bisa jatuh pada individualisme dan egoisme. Jadi kalau di Nauru semua ditekankan pada kebebasan individu, siapa yang akan memikirkan pemulihan lingkungan? Terus siapa juga yang menjamin kelompok lemah tidak tertinggal gitu. Jadi Nauru tuh sebenarnya butuh solidaritas, bukan hanya kebebasan ya menurut saya. Dan saya juga ingin menambahkan ya berkaitan dengan apa yang diberikan oleh Mbak Bestari bahwa negara kecil seperti Nauru itu sangat rentan. Jadi kalau terlalu menekankan kepada kebebasan individual, maka tanpa adanya kerangka bersama yang kuat, Nauru itu bisa makin mudah untuk terpecah dan makin bergantung pada kekuatan luar. Jadi kebebasan itu penting, tetapi itu tidak cukup. Saya setuju bahwa kebebasan itu tidak boleh liar, betul sekali. Karena tanpa kebebasan, tapi rakyat juga tidak akan pernah dewasa secara politik. Benar, karena itu kebebasan tetap harus ada, tetapi harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Dan itu justru lebih lengkap dalam politik pemberdayaan. Baik, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan utama. Mengapa politik pemberdayaan yang paling cocok untuk mengatasi krisis Nauru? Mbak Leila mungkin bisa dimulai.
Yang lain silakan menanggapi. Politik pemberdayaan paling cocok karena krisis Nauru pada dasarnya adalah krisis ketidakmandirian. Warga terlalu tergantung pada negara dan kekayaan fosfat. Ketika negara gagal, rakyat ikut lumpuh. Maka yang dibutuhkan bukan sekedar kontrol atau kebebasan, melainkan pembentukan kapasitas rakyat. Dalam politik pemberdayaan ada beberapa poin. Yang pertama, negara tetap mendisiplinkan tetapi tidak menindas. Yang kedua, negara membantu yang lemah tetapi bukan supaya terus bergantung. Ketiga, negara membangun solidaritas, bukan egoisme, dan yang terakhir, dan negara membuka ruang agar warga dapat bertindak bagi kebaikan bersama. Saya setuju sekali dengan Mbak Laila. Kalau belajar dari sejarah Nauru, masalah utamanya adalah kekayaan tidak diubah menjadi kemampuan jangka panjang. Maka politik pemberdayaan berarti negara harus fokus pada pendidikan, keterampilan, kesehatan publik, dan pembentukan karakter warga supaya krisis yang sama tidak terulang kembali. Kalau dari sisi lingkungan juga demikian ya. Jadi politik pemberdayaan tuh cocok karena pemulihan ekologi tidak bisa hanya dilakukan dari atas dan juga tidak bisa diserahkan begitu saja pada individu, tetapi harus ada kerjasama antara negara dan warga untuk memulihkan tanah, menciptakan ekonomi berkelanjutan, dan melindungi masa depan pulau. Selain itu, secara diplomatik, pemberdayaan juga lebih sehat karena Nauru bisa tetap bekerja sama dengan negara lain, tetapi tidak hanya dalam posisi yang pasif atau tergantung. Dan politik pemberdayaan itu membantu Nauru untuk lebih membangun martabatnya, kapasitas negosiasinya, dan juga kemandirian Nauru yang akan bisa lebih kuat. Dalam bahasa tata kelola, politik pemberdayaan berarti transparansi, partisipasi, subsidiaritas, dan pengawasan publik. Jadi, rakyat tidak lagi hanya menerima keputusan, tetapi ikut membentuk keputusan. Baik, terima kasih semua atas pendapatnya. Saya sekarang akan beralih ke Pak Presiden nih, Pak. Setelah mendengar semua pendapat ini, apa sikap Anda? Jadi dari 3 politik dalam wawasan dunia Kristiani, menurut Bapak, mana yang paling cocok untuk Nauru? Iya, setelah tadi saya mendengarkan pendapat dari semua pihak ya, saya berpendapat bahwa politik pemberdayaan adalah yang paling cocok untuk mengatasi krisis di Republik Nauru ini. Mengapa demikian? Karena politik penaklukan mungkin memberikan ketertiban cepat, tetapi itu berbahaya karena bisa melahirkan dominasi, penindasan, dan pengulangan kesalahan lama. Kalau kita mengacu pada kebebasan politik, politik kebebasan, penting juga sebetulnya karena bisa memberikan ruang partisipasi. Tetapi jika berdiri sendiri dapat jatuh pada individualisme dan tidak cukup melindungi yang lemah. Nah, yang terakhir, saya berpendapat bahwa politik pemberdayaan adalah paling sesuai dengan kebutuhan nyata dari Nauru, yaitu membangun warga yang mandiri, menolong yang lemah agar mampu berdiri sendiri, memperkuat solidaritas nasional, dan juga mengarahkan negara pada kebaikan bersama. Dalam wawasan dunia Kristiani, juga jelas bahwa politik pemberdayaan adalah tipe yang paling cocok karena mengandung nilai solidaritas, komunitas, persahabatan, sesama warga, subsidiaritas, dan juga transformasi. Itu semua sangat dibutuhkan Nauru. Nauru tidak butuh politik yang hanya membuat rakyat tunduk. Nauru juga tidak cukup hanya diberi kebebasan. Nauru butuh politik yang membangun rakyatnya. Demikian, Mbak Siva. Kalau saya boleh merangkum dari seluruh pendapatnya, krisis Nauru ini sebenarnya menunjukkan bahwa negara itu bisa gagal bukan hanya karena kekurangan sumber daya, tetapi karena salah arah politik. Dalam terang wawasan dunia Kristiani, politik itu harus menjadi sarana untuk bonum commune, yaitu kebaikan untuk bersama. Karena itu, politik pemberdayaan adalah jawaban yang paling meyakinkan bagi Nauru. Politik ini bukan sekedar menyelamatkan negara, tetapi juga memulihkan manusia, masyarakat, dan juga masa depan bersama.
Baik, terima kasih. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa politik pemberdayaan ini adalah pendekatan yang paling cocok untuk mengatasi krisis Republik Nauru menurut wawasan dunia Kristiani. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan seluruh panelis. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih.